Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini kelompok 9 yang akan mempresentasikan kepemimpinan dan budaya organisasi dalam perusahaan. Saya selaku moderator Bayu Haji dan rekan-rekan saya Nesa Widi Yana, Anggita Kirania Nur Cahyani Putri. Untuk yang pertama akan disampaikan kepada Nesa, kepada beliau dipersilakan. Di sini ada latar belakang, isinya dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk memiliki kepemimpinan yang efektif dan budaya organisasi yang kuat agar mampu bertahan dan berkembang. Kepemimpinan menjadi faktor penentu arah visi dan strategi perusahaan. Di sisi lain, budaya organisasi yakni nilai, norma, kebiasaan, dan keyakinan yang dianut bersama berperan sebagai identitas perusahaan. Budaya yang positif mampu menumbuhkan rasa memiliki, meningkatkan loyalitas, dan mendorong perilaku kerja yang selaras dengan tujuan perusahaan. Keterkaitan antara kepemimpinan dan budaya organisasi sangat erat. Pemimpin menjadi teladan sekaligus penggerak dalam membangun dan mempertahankan budaya. Di sini kita akan membahas urusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran kepemimpinan dalam membentuk dan mempertahankan budaya keorganisasian di perusahaan. Yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan dalam menanamkan nilai dan norma budaya organisasi. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara kepemimpinan yang efektif dengan budaya organisasi yang kuat terhadap kinerja dan produktivitas perusahaan. Yang keempat, menjelaskan dampak sinergi antara kepemimpinan yang efektif dan budaya organisasi terhadap keberhasilan perusahaan. Yang kelima, apa tantangan yang dihadapi pemimpin dalam menjaga konsistensi budaya organisasi di tengah perubahan lingkungan bisnis. A. Bagaimana peran kepemimpinan dalam membentuk dan mempertahankan budaya keorganisasian di perusahaan. Yang pertama, menentukan visi dan misi dan nilai inti. Yang kedua, role modeling atau teladanan. Yang ketiga, reward dan punishment atau sistem penghargaan dan sanksi. Yang keempat, ada adaptasi dan perubahan budaya. Yang kelima, ketertiban anggota organisasi. Yang keenam, pengukuran dan evaluasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anita. Oke, yang selanjutnya materinya faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan dalam menanamkan nilai dan norma budaya organisasi. Yang pertama ada karakteristik dan kualitas pemimpin, yaitu integritas dan konsistensi, karisma dan kemampuan inspirasi dan kemampuan komunikasi. Yang kedua ada gaya kepemimpinan, yaitu ada transformasional dan transaksional dan partisipasi. Dan yang ketiga itu ada hubungan struktur organisasi, yaitu ada sistem kebijakan dan sumber daya. Serta dan yang keempat ada faktor karyawan dan dinamika kelompok, yaitu penerimaan dan komitmen karyawan serta norma sosial internal. Selanjutnya yang kelima ada konteks eksternal dan lingkungan, yaitu budaya nasional atau industri dan perubahan eksternal. Yang keenam ada proses dan waktu, yaitu ada konsistensi jangka panjang dan pengukuran efektivitas. Kemudian C, bagaimana hubungan antara kepemimpinan yang efektif dengan budaya organisasi yang kuat terhadap kinerja dan produktivitas perusahaan. Yang pertama ada kepemimpinan yang aktif. Kepemimpinan yang aktif memainkan peran penting dalam menetapkan arah dan motivasi bagi karyawan, serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lingkungan yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan memberikan arahan yang jelas dan dukungan yang diperlukan. Yang kedua ada budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang kuat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung produktivitas karyawan. Nilai dan norma yang berlaku dalam perusahaan membentuk perilaku karyawan dan mempengaruhi kinerja kerja.
Yang ketiga ada kinerja dan produktivitas perusahaan. Kinerja dan produktivitas perusahaan meningkatkan ketika terdapat sinergi antara kepemimpinan yang efektif dan budaya organisasi yang kuat. Kepemimpinan yang efektif dapat memperkuat budaya organisasi yang positif yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Dan yang keempat ada hubungan sinergis antara kepemimpinan, budaya, dan kinerja. Kepemimpinan yang efektif dan budaya organisasi yang kuat saling memperkuatkan dan meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Pemimpin yang baik dapat menanamkan nilai-nilai budaya yang positif, sementara budaya yang kuat mendukung implementasi gaya pemimpinan yang efektif. Next. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bayu. Baik, selanjutnya D, yaitu dampak sinergi antara kepemimpinan yang efektif dan budaya organisasi terhadap keberhasilan perusahaan. Yang pertama yaitu penjelasan dampak sinergi. Yang kedua, peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan. Yang ketiga yaitu menumbuhkan inovasi dan adaptasi. Keempat, meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Kelima yaitu menguatkan keunggulan kompetitif. Untuk selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi pemimpin dalam menjaga konsistensi budaya organisasi di tengah perubahan lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu resistensi terhadap perubahan. Yang kedua yaitu perubahan strategi dan prioritas bisnis. Ketiga yaitu komunitas yang tidak efektif. Yang ketiga yaitu komunikasi yang tidak efektif. Yang keempat yaitu perbedaan individu dan tim. Kelima, integrasi akuisisi atau manajer. Yang keenam yaitu tekanan kinerja jangka pendek. Kesimpulannya yaitu kepemimpinan dan budaya organisasi merupakan dua elemen yang saling berkaitan erat dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam membentuk, menanamkan, dan mempertahankan budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang kuat berfungsi sebagai pedoman perilaku, menciptakan identitas bersama, dan menumbuhkan rasa memiliki di antara karyawan. Secara keseluruhan, keberhasilan perusahaan dalam era kompetitif saat ini tidak hanya bergantung pada strategi bisnis, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan dan kekuatan budaya organisasi yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.